Lo pernah gak lihat tren di medsos yang kelihatannya keren banget? Terus lo pikir, wah gue juga harus coba. Nah, gue pernah. Dan itu salah satu keputusan yang paling tolol yang pernah gue ambil. Gara-gara ikut tren, hidup gue malah kebalik kayak gelas jatuh. Gue ini orangnya gampang banget tergoda sama tren. Lo tahu kan, zaman sekarang tuh tiap minggu ada aja hal viral. Dari makanan, gaya fashion, challenge, sampai investasi bodong yang dibungkus rapi. Waktu itu, tren yang lagi naik adalah jual beli barang branded diskon di TikTok dan Instagram. Banyak orang pamer, modal 2 juta bisa jadi 10 juta. Gue lihat mereka unboxing tas, sepatu, jam tangan. Katanya beli di luar negeri, terus dijual lagi ke Indo. Kelihatannya gampang, kelihatannya cuan, kelihatannya juga keren. Gue yang waktu itu kerjaannya pas-pasan langsung kepikiran, wah ini kesempatan gue buat naik level hidup. Gue mulai belajar, nonton video, baca tren, Twitter, gabung grup Telegram. Semuanya kelihatan simpel. Beli barang di luar negeri, jual lebih mahal di sini. Masalahnya, gue gak punya modal banyak. Solusinya, gue minjem ke temen. Awalnya cuma 3 juta, gue janji sama dia. Sebulan lagi gue balikin, bahkan bisa lebih. Temen gue percaya, dia kasih pinjem. Dengan uang itu, gue beli beberapa barang branded diskon di marketplace luar negeri. Niatnya mau dijual ke kolektor Indo. Gue excited banget. Gue bahkan udah bikin akun Instagram khusus buat toko online gue. Gue foto barang-barang itu dengan lighting seadanya, tapi gue rasa itu keren. Masalahnya mulai kelihatan. Pertama, ongkir dari luar negeri itu mahal, lebih mahal dari yang gue kira. Kedua, ternyata barang branded itu harus dicek autentikasinya biar orang percaya, dan itu bayar lagi. Ketiga, pasar barang branded itu kejam. Kalau lo gak punya nama, orang-orang gak bakal percaya sama lo. Akun IG gue sepi, postingan gue cuma di-like sama teman-teman sendiri. Ada sih yang nanya harga, tapi setelah gue kasih tahu mereka hilang. Gue mulai panik, barang-barang itu numpuk di kamar, duit gak muter, dan cicilan ke teman udah hampir jatuh tempo. Teman gue mulai nagih. Gimana duitnya? Udah sebulan nih. Gue gak enak banget, gue bilang, tenang ya Yan, lagi proses jual, paling minggu depan cair. Padahal gak ada tanda-tanda laku. Gue jadi mulai jual barang pribadi buat nutupin. Sepatu kesayangan gue, jam tangan, hadiah ulang tahun dari bokap semua dilepas. Tapi tetap gak cukup. Gue mulai tidak restoran, ikut tren lain, dropship barang viral, beli murah di e-commerce, jual lagi, tapi barangnya kalah saing sama seller gede. Lagi-lagi gue rugi. Malam itu gue buka HP, lihat story teman-teman yang lagi nongkrong. Gue gak datang karena gak punya duit bensin. Di kasur gue melamun. Gue cuma pengen ikut tren biar hidup keren, tapi malah kayak gini. Tagihan numpuk, hutang ke teman belum lunas, barang-barang branded itu malah makin turun harganya. Yang bikin makin nyesek itu bokap nyokap mulai curiga. Mereka tanya kenapa gue sering kelihatan stres. Gue akhirnya jujur, gue cerita semuanya. Bokap cuma bilang, hidup itu bukan ikut-ikutan. Lo harus ngerti resiko sebelum terjun. Nyokap diem, tapi matanya kelihatan sedih. Itu nusuk banget asli. Abis itu gue mutusin buat berhenti ngejar tren. Gue jual semua barang brand itu dengan harga seadanya. Meskipun rugi besar, duit hasil jual gue langsung bayar hutang ke temen.
Sakit banget rasanya, modal hilang, waktu kebuang, dan harga diri juga lumayan kena. Tapi gue belajar, gue mulai kerja lagi, nabung pelan-pelan, gue gak mau lagi terjebak euforia dan tanpa ngerti ujungnya. Sekarang, tiap ada tren baru di medsos, gue cuman senyum. Kadang masih kepikiran buat coba, tapi gue inget masa-masa gue cuma makan mie instan tiap hari gara-gara tren itu. Pesan yang bisa diambil dari cerita gue itu, jadi kalau lo lagi lihat tren viral, ingat yang ditunjukin di internet itu cuma highlight, gak ada yang mau pamer gagal. Semua kelihatan gampang, tapi dibalik itu ada resiko besar. Gue udah pernah nyemplung, dan gue gak mau orang lain nyemplung tanpa persiapan kayak gue. Kadang tren itu cuma ilusi, dan ilusi bisa bikin lo hancur kalau lo gak siap.